Ibu, kok diam aja? Senang? Bahagia? Hamba cinta? Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Bapak-bapak cinta kepada Nabi Muhammad? Kayak kurang semangat. Jangan sampai anggap remeh cinta. Cinta itu wadahnya iman. Tidak beriman orang yang tidak ada pada dadanya cinta. Dan cinta yang paling baik itu adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad itu tidak ada jeda, tidak ada pemisah, tidak boleh bahkan dipisah. Orang yang cinta kepada Allah harus cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad harus cinta kepada Allah. Itu dua yang tidak boleh dipisah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang pun daripada kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai, lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, wa waladihi, dan anak-anak kalian, wa nasi ajmain, dan semua manusia. Jadi kalau masih ada di dalam dada kita cinta selain Nabi Muhammad, bahkan walaupun cinta kita kepada yang lain juga ada, tapi Nabi Muhammad di bawahnya, atau Nabi Muhammad bukan prioritas dalam hatinya, maka kata Rasul, orang itu tidak beriman. Jadi jangan main-main dengan urusan cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Yang pertama, karena cinta kepada Nabi Muhammad itu kewajiban dari Allah. Setidaknya Allah berfirman dalam sebuah ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, kalian beriman kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya kalau kalian ikuti aku, dan tentu ikuti itu sudah masuk dalam cinta, yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang kedua, dosa-dosa yang menyebabkan kalian susah, dosa yang menyebabkan kalian disiksa, dosa yang menyebabkan masuk neraka, itu oleh Allah dihapus karena cinta tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Olehnya itu hadirin, malam hari ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka untuk meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan cinta itu Allah mencintai kita, iman kita bertambah menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, yang ujungnya mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kata orang tidak bakalan cinta kalau tidak kenal. Maka malam hari ini kita sengaja akan lebih dekat mengenal Nabi Muhammad. Siapa beliau? Bagaimana beliau? Bagaimana sifat beliau? Bagaimana kehidupan beliau? Mari sama-sama kita bernadhaman dengan sebuah gubahan yang telah ditulis oleh guru mulia kita, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihabuddin, atau kita kenal dengan Imam Besar Habib Rizik. Beliau menulis gubahan yang dipopulerkan oleh Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf, yang di dalam gubahan-gubahan beliau kita semua mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita
memperdengarkan, sehingga mudah-mudahan kita lebih kenal beliau dan mencintai beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Rohan, adik-adik dengar ini kan nanti pertanyaannya ada di sini. Sama-sama. Rohatil asyaru tashudu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ali akhari wa barikun nuri yabdu min ma'ali akhari wa barikun
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allah Subhanahu wa taala hadirin mengutus nabi yang paling baik untuk kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar sungguh-sungguh Allah mempertegas dalam ayat ini. Laqad, benar-benar, qad, sungguh-sungguh. Jadi artinya tidak main-main. Jadi artinya sangat sempurna. Jadi artinya penuh dengan seluruh kebaikan. Lakum, Allah mengutus, Allah mendatangkan untuk kita. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah sungguh-sungguh benar-benar memberikan untuk kita. Hadirin, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah begitu baik. Allah begitu baik memberikan kepada kita, padahal kita ini gak ada apa-apanya. Hadirin, kita ini tidak ada kemudian diadakan. Satu ketika Allah meniadakan kita juga mudah bagi Allah. Kalaupun kita ibadah, sama sekali tidak menambahkan kemuliaan Allah karena Allah sudah mulia. Kalaupun kita tidak ibadah, kalaupun kita ibadah tidak berpengaruh bagi Allah. Allah menciptakan kita, menggantikan kita, tidak ada pengaruh bagi Allah. Allah kuasa. Yang mau saya sampaikan buat kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Kita yang bukan apa-apa ini hadirin, oleh Allah diberikan apa-apa. Hadirin, manusia ini perlu kita ketahui. Manusia ini kalau memberikan seseorang apa-apa pasti punya tujuan. Kita kalau memberikan sesuatu kepada orang pasti kepingin sesuatu, betul? Minimal kita kepingin dapat pahala, itu paling bagus. Kita berbuat sesuatu pasti punya tujuan yang paling bagus, tujuan agar mendapatkan pahala dari Allah, ridha dari Allah, cinta dari Allah, tapi tetap punya tujuan, tapi tetap punya harapan. Yang kita mau sampaikan, Allah ini gak pernah punya tujuan apa-apa. Maksudnya tidak punya harapan imbal balik. Allah yang maha kuasa memberikan kepada kita hadirin. Kita harus tahu satu kaidah. Allah itu kalau memberikan sesuatu kepada seseorang, kepada manusia, itu tidak tunggu sebab. Jadi tidak pakai sebab. Umpamanya Allah berikan kita hidup, Allah berikan kita nafas, Allah berikan kita rezeki. Apa Allah tunggu kita harus sholat dulu? Halo? Apa harus Allah tunggu kita jadi soleh atau soleha dulu? Orang kafir yang tidak ibadah saja makan. Bahkan orang kafir paling kaya. Orang kafir enak hidupnya. Artinya Allah memberikan sesuatu itu tidak tunggu kita harus pakai syarat. Padahal kita ini tidak ada apa-apanya untuk Allah, tidak berguna sama sekali untuk Allah, tapi Dia memberikan kepada kita hadirin. Ini poin pertama, berarti kita harus bersyukur karena Allah maha baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, syukur kita harus tambahkan lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datangkan kepada kalian dari diri kalian sendiri. Siapa yang didatangkan? Rasulun, seorang rasul. Subhanallah. Allah mengutus seorang rasul untuk kita. Mari kita lihat siapa rasul itu. Tentu rasul ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad. Seperti apa Nabi Muhammad? Azizun alaihi ma anitum. Azizun alaihi ma anitum. Nabi ini, Nabi kalian, Rasul kalian yang Allah maha baik mengutus untuk kalian. Wahai orang Gudang Minyak, wahai orang Tanjung Pinang,
Perhatikan baik-baik. Allah yang maha baik mengutus seorang rasul kepada kalian. Sifatnya rasul ini azizun alaihi, peka merasakan setiap apa yang kalian rasakan. Jadi kalau ibu sakit, Nabi Muhammad ikut sakit. Kalau ibu sedih, Nabi Muhammad ikut sedih. Kalau bapak kecewa, Nabi Muhammad ikut kecewa. Sampai dikatakan dalam riwayat, tidak ada satupun duri yang menusuk umatku dimanapun mereka berada, termasuk di gudang minyak, kecuali aku orang pertama yang merasakan sakitnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Adakah raja seperti ini? Adakah pemerintah seperti ini? Adakah kekasih seperti ini? Adakah orang tua, bahkan cintanya orang tua pun kalah dengan cinta Nabi Muhammad? Ibu, Bapak, kita semua tahu tidak ada yang paling mencintai kita melebihi ibu kita, betul? Ibu itu paling mencintai anak. Tapi tahukah kalian, cinta ibu itu masih kalah dengan cinta Nabi Muhammad. Cinta ibu itu batasnya sampai di dunia. Begitu kiamat, cinta ibu bebas. Dalam Al-Quran disampaikan, takutlah kalian kepada hari di mana hari itu yafirul mar'u min akhi, yauma yafirul mar'u min akhi. Hari kiamat di mana seseorang akan pergi lari tinggalkan teman. Wa ummihi wa abi. Hari itu ibu meninggalkan anak, bapak meninggalkan anak. Wa sahibatihi wa bani. Istri kalian, bapak, suami kalian, ibu, semua lari tinggalkan kalian. Wa banihi, dan anak-anak semua lari. Maksudnya apa? Hari kiamat itu hari di mana semua hubungan terputus. Hari di mana semua cinta terputus. Hanya satu saja cinta yang masih bertahan, yaitu cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah disampaikan dalam sebuah riwayat, nanti Nabi Muhammad hadirin, ketika manusia sudah divonis yang surga masuk surga, yang neraka masuk neraka. Kemudian Nabi kemana? Nabi tidak masuk surga, sehingga pintu surga tidak bisa dibuka, karena Nabi yang pertama harus masuk. Kemana beliau? Beliau masuk ke neraka. Nabi turun ke neraka mencari orang-orang gudang minyak. Tapi ternyata sampai di dalam, kata malaikat Malik, ya Muhammad, engkau cari apa? Kata Rasulullah, ya Malik, aku mencari orang-orang gudang minyak. Kemudian apa kata malaikat Malik, penjaga neraka? Ya Rasul, maaf, orang gudang minyak nggak ada satupun di sini. Mereka semua sudah ada di surga. Amin. Mereka tidak ada di sini, mereka sudah semua masuk surga. Sampai hadirin, malaikat pun bertanya, ya Muhammad, engkau tidak sisakan satupun umatmu dalam neraka? Nabi tidak menginginkan hadirin. Nabi betul-betul memperjuangkan kita. Adakah cinta seperti ini selain Nabi Muhammad? Halo? Maka orang ini memang layak diperingati. Kelahirannya layak, hadirin, layak dibicarakan, layak untuk dicintai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita selawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruka bi wa ahlana wa auladana wa jami'a musyairina wa muqarribina wa
manusia paling baik untuk kita agar kita menjadi orang baik. Hadirin, dikatakan oleh para ulama, andai kata Allah menjadikan Nabi akhir zaman itu dari bangsa jin, maka jin lebih mulia daripada manusia. Andai kata Allah menciptakan Nabi akhir zaman itu dari bangsa binatang umpamanya, maka binatang lebih mulia daripada manusia. Jadi kita ini mulia, hadirin, kita ini mulia karena kita berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kita mulia karena kita ini umat Nabi Muhammad. Kita mulia karena kita mencintai Nabi Muhammad. Maka mari hadirin, jangan putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Karena tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada derajat tinggi kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad orang yang paling mulia? Jawabannya karena beliau orang paling baik. Beliau orang paling penyayang. Mari kita lanjutkan ayatnya. Azizun alaihi ma anittum. Nabi kalian yang Allah utus untuk menyelamatkan kita, yang membawa kita nanti kepada Allah. Nabi kita ini adalah Nabi yang paling peduli. Azizun alaihi ma anittum. Beliau merasa sakit apabila kita sakit. Beliau sengsara apabila kita sengsara. Beliau merasakan penderitaan kita. Yang kedua, Nabi Muhammad harisun alaikum. Beliau itu punya satu harapan, harisun, harapan yang kuat. Alaikum, atas kalian. Harapan apa Nabi Muhammad? Sudah saya sampaikan tadi. Harapan Nabi yang paling kuat adalah beliau ingin kita semua masuk surga. Beliau tidak mau kita masuk neraka. Beliau tidak mau kita diadab. Harapan Nabi cuma satu, kita diinginkan oleh Nabi untuk selamat zahir batin dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kalau dilihat daripada harapan, berarti Nabi ini orang paling banyak kecewa. Ibu, di antara kita sebagai orang tua, kita kepingin anak kita jadi orang baik, betul? Umpamanya ibu kepingin anak ibu jadi sarjana, jadi anak yang membahagiakan orang tua. Tapi mari kita lihat sama-sama, banyakkan mana anak kita ikuti perintah kita dan tidak? Halo? Kita nggak usah jauh-jauh lah. Allah kan ingin kita ini supaya menjadi orang yang masuk surga. Jalan surga itu salah satunya sholat. Mari kita lihat, banyakkan yang sholat atau yang tidak. Allah itu kepingin kita, hadirin, menjadi orang baik. Salah satu cara jadi orang paling baik, orang baik adalah orang yang berkhidmat kepada orang tua, orang yang baik dengan tetangga, orang yang rajin puasa, orang yang rajin zakat, orang yang sering beribadah. Pertanyaannya, banyakkan kita demikian atau sebaliknya? Halo? Kalau sebaliknya, berarti Nabi paling sering kecewa. Karena kenapa hadirin? Dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, semakin besar seseorang berharap kepada manusia, maka semakin besar orang itu akan kecewa. Kenapa? Karena manusia itu gampang lupa. Manusia itu gampang ingkar. Manusia itu ada lupanya, ada tidurnya, ada ingkarnya. Artinya kalau kita bergantung harapan kepada manusia, kita itu banyakkan kecewa. Lah Nabi Muhammad bukan main-main. Ayat ini menyebutkan harisun alaikum. Beliau sangat betul-betul berharap agar kita itu selamat.
Tapi kalau kita lihat kehidupan kita seakan-akan tidak mau selamat. Apa maksudnya? Berarti Nabi itu hampir setiap hari menangis dan kecewa. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atadhaku wa Nabi yabki minkum. Apakah kalian tertawa tersenyum sementara Nabi menangis gara-gara kalian? Mari kita hari ini malam ini koreksi diri. Ibu supaya tahu ibu, setiap kali anak kita nggak sholat, saat itu Anda telah menyakiti Nabi Muhammad. Setiap kali Anda wahai anak-anak membanggakan kepada orang tua, saat itu kalian lagi menyakiti Nabi Muhammad. Ketika kita tidak mau puasa, saat itu kita lagi menyakiti Nabi Muhammad. Tegakah kita yang setiap hari dirindukan, dicintai oleh Nabi Muhammad, menyakiti beliau? Mari, mulai hari ini kita jaga baik-baik syariat Nabi Muhammad. Jangan tinggalkan sholat. Mulai dari majelis ini, mari kita tata niat baik-baik. Kita betul-betul berazam di dalam hati untuk tidak menyakiti Rasulullah SAW dengan banyak dosa dan kesalahan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat ini Allah juga menutup ayatnya dengan bil mu'minina, bahwa Nabi kalian itu di samping peka kepada kalian, merasakan penderitaan kalian, juga berharap kalian semua selamat. Ada satu lagi sifat Nabi. Apa itu Nabi? Raufun, beliau sangat pengasih. Dan terakhir Rahimun, beliau penyayang. Ibu, Nabi Muhammad itu kalau ada orang datang kepada beliau, tidak ada satupun yang datang kecuali pulang dengan hajatnya telah dikabulkan. Jadi kalau ada orang datang, umpamanya kalau Nabi masih hidup sekarang, antum datang ke Nabi, ya Rasul, saya belum bayar kontrakan. Berapa bulan? 2 bulan. Berapa? 2 juta. Nabi kasih berapa kira-kira? Halo? 1 juta. Beliau kasih lebih daripada yang dibutuhkan. Andai kata kita butuh 2 juta, Nabi kasih, ini ambil 5 juta. Datang lagi, ya Rasul, anak saya belum beli seragam. Berapa? 200.000, ini ambil 500. Ya Rasul, rumah saya bocor, butuh biaya 10 juta, ini ambil 20. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Nabi kecuali semua hajatnya dikasih. Sampai-sampai ada orang kafir yang masuk Islam cuman gara-gara dia datang ke Nabi minta kambing. Ya Rasul, saya minta kambing. Apa kata Nabi? Itu kamu ambil sapi di situ, bawa pulang. Sampai dia datang ke kaumnya, umpamanya dia orang Uban, dia pulang ke Uban, dia ngomong, ya saudara-saudaraku orang Uban, ayo kita ke Tanjung Pinang semuanya, kita masuk agama Muhammad. Karena Muhammad adalah orang yang tidak tahu, tidak takut miskin. Subhanallah. Nabi itu pengasih, hadirin. Dari mulai orang yang paling kaya, Nabi Muhammad itu orang paling kaya. Antum tahu, sebelum Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi siapa? Yang pertama? Siti Khadijah. Sebelum beliau menikah dengan Siti Khadijah itu orang paling kaya. 2/3 kekayaan orang Arab itu adalah milik Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Umpamanya ibu datang, ibu main-main di Pelantas itu, di pelabuhan, tanya, ini Oceana punya siapa? Khadijah. Ibu keluar sedikit lagi tanya, ini hotel Sampurna punya siapa? Oh, Khadijah. Naik lagi, Bintang Rezeki punya siapa? Oh, Khadijah. Kesana sedikit lagi, pom bensin punya siapa? Khadijah. Hotel CK punya siapa? Khadijah. Terus banyak harta-harta besar di seluruh Pinang ini, kalau kita gambarkan mudahnya, itu punya Sayyidatuna Khadijah.
Bayangkan 2/3, berarti sebagian besar hartanya orang Arab milik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ketika hadirin menikah dengan Rasulullah SAW, ini semua harta Khadijah dikasih kepada Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra? Ya Rasul, wahai suamiku, mulai hari ini hartaku ini semua milikmu, diriku ini juga menjadi milikmu. Engkau mau apakan saja terserah wahai suamiku, semua jadi milikmu. Dan mulai hari itu apa yang terjadi? Semua harta Khadijah yang milik Nabi itu beliau tuangkan di dalam perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjadi miskin. Jadi Nabi Muhammad ini kalau kepada orang lain beliau kaya, tapi kepada diri beliau pribadi beliau orang paling miskin. Ibu pernahkah tidak makan 3 hari? Halo? 3 hari 3 malam? 2 hari? 1 hari? 2 jam? Kita jarang makan. Maksudnya jarang berhenti ngemil tok. Hadirin yang mau saya sampaikan, Nabi Muhammad orang paling kaya sampai jadi paling miskin. Kenapa? Karena beliau begitu sayang kepada umatnya. Makanya Allah sendiri yang firmankan ini, Nabi kalian bil mu'minina raufun. Beliau dengan orang beriman itu rauf. Rauf itu pengasih, siapapun dikasih. Tapi ada lagi sifat Nabi yang terakhir, rahimun. Beliau sangat penyayang. Antum tahu, Rauf itu nama Allah, Rahim itu nama Allah. Allah sendiri yang menisbatkan 2 nama ini kepada Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu memang luar biasa sayangnya kepada kita. Allah penyayang, Allah pengasih, Allah maha baik, memberikan Nabi paling penyayang, paling baik, paling pengasih kepada kita. Apakah kita tidak bersyukur? Subhanallah. Makanya kita bersyukur dengan hadir seperti ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat daripada nikmat yang sudah ada. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bergoncang arsy karena kabar gembira, bergembira dengan datangnya kabar gembira. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Sementara kursi yang ada di arsyana ikut bergoncang dan juga semakin takut dan raut rendah. Sebabkan kelahiran Nabi Muhammad bertambah-tambah takut. Wamtalatis samawati wan wara. Kemudian langit pun menjadi penuh dengan cahaya. Langit bercahaya karena kelahiran Nabi Muhammad. Wadatil habib wadajjatil malaikah. Sementara para malaikat tereduh rendah, mereka tahlilan membaca la ilaha illallah wa tamjidan dan memuji Allah, wastaghfirah beristighfar kepada umat Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ibunya Nabi Muhammad beliau diperlihatkan oleh Allah begitu banyak keagungan dan keutamaan. Dari mulai 1 Rajab
sampai bulan Rabiul Awal. Jadi ibunda Nabi Muhammad itu mulai mengandung tanggal 1 Rajab. Mulai tanggal 1 Rajab sampai 12 Rabiul Awal itu ibunda Nabi Muhammad sampai melahirkan tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan berat. Sebagaimana ibu kalau mengandung, ibu kalau melahirkan kan berat, capek. Makanya wahai anak, sayangi ibu kalian. Ibu kita itu kemana-mana, Masya Allah. Bapak kalau nggak percaya, coba tes. Nggak usah jauh-jauh, bawa batu bata, ikat di perut. Bapak kemana-mana bawa itu batu bata. Paling mungkin 2 jam taruh sudah berat. Ibu kita hadirin 9 bulan 10 hari itu mengandung kita begitu payah, wahdan ala wahdin, sudah berat bertambah berat. Tapi Nabi Muhammad ibundanya tidak pernah merasakan itu. Beliau tidak pernah merasakan sakit, berat, payah dalam mengandung dan melahirkan. Kenapa? Karena Allah memperlihatkan keindahan yang luar biasa. Mulai turun malaikat dari Nabi Adam, kemudian sampai Nabi Isa turun bergantian menghibur Sayyidatuna Aminah binti Wahb. Mereka memberi kabar, ya Aminah, tahukah engkau sekarang lagi hamil? Datang lagi malaikat, datang lagi Nabi Adam, ya Aminah, di dalam kandunganmu itu ada seorang besar penghulu umat ini. Datang lagi Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, semua membawa kabar yang gembira kepada ibunda Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamli, itu semua terjadi sampai kehamilan beliau sempurna. Falamma tatabiyatallah, sampai ketika sudah dekat sekali kelahiran Nabi Muhammad. Bi'idzni Rabbi khalq, dengan seizin Tuhan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wada'atil Habib, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajidan, beliau lahir dalam keadaan sujud. Syakiran, beliau lahir dalam keadaan bersyukur. Hamidan, beliau lahir dalam keadaan memuji Allah. Ka'anna, seakan-akan beliau al-badru, adalah bulan yang sangat purnama, tamami, yang sempurna. Sallallahu alaihi Muhammad.
silakan duduk kembali. Wassallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad? Hadirin, Allah mengutus Nabi Muhammad karena Allah tahu kekurangan kita. Wahai masyarakat gudang minyak, wahai masyarakat Tanjung Pinang, wahai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, camkan ini baik-baik. Wahai kalian semua, walahai kita semua, sesungguhnya rumah kita ini bukan di sini. Rumah kita bukan di Tanjung Pinang. Rumah kita ini bukan di gudang minyak, bukan. Rumah kita, rumah ibu, rumah bapak, rumah antum semua, rumah kita semua ini adalah di surga. Kita di sini ini merantau. Kita di sini cuma sementara. Habis ini kita akan pulang. Jalannya lewat alam barzah. Nanti hari kiamat, nanti dikumpulkan di mahsyar dan seterusnya sampai pulang ke rumah kita. Hadirin, Allah yang Maha tahu betul bahwa kita ini gak bakalan bisa pulang. Kalau dilihat dari gaya hidup kita ini, kalau dilihat dari gaya hidup kita ini, kita ini gak bisa pulang. Menurut para ulama, orang masuk surga itu paling minim dia harus mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau tidak musyrik. La ilaha illallah itu apa sih? Tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak cinta kecuali kepada Allah. Kalau sampai ke sini, coba kita cek masing-masing. Apa betul kita tidak takut hanya kepada Allah? Halo? 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 Ini semua terkoreksi. Ibu kalau minum obat, kalau sakit minum obat ya. Setelah minum obat apa yang terjadi? Sembuh. Ibu kalau nggak makan lemas. Kalau sudah makan kuat. Ngantuk, campur juga tuh. Kalau ngantuk apa itu? Supaya segar lagi apa? Tidur. Berarti gara-gara tidur ibu nggak ngantuk lagi. Gara-gara makan ibu kuat. Gara-gara minum obat ibu sehat. Betul? Ibu tahu pengertian seperti itu menunjukkan kita masih musyrik. Jadi kita ini nggak bisa berpisah dengan musyrik. Makanya kita dianjurkan kalau mau makan baca bismillah. Supaya apa? Sifat-sifat kemusyrikan dalam makanan itu hilang. Kita diajarkan baca bismillah, baca syahadat. Supaya apa? Sifat-sifat kemusyrikan dalam minum obat itu hilang. Kita tanpa sadar mengakui bahwa obat yang menyembuhkan kita, dokter yang menyembuhkan kita, makanan yang membuat kita kuat, itu sifat kemusyrikan. Dan itu tidak bisa berpisah dengan kita, selalu ada. Artinya yang mau saya sampaikan hadirin, kita kalau mau jujur, kita tidak ada yang masuk surga. Kalau kita mau jujur, kita tidak pulang semuanya hadirin. Kita gak bakalan bisa sampai kepada rumah kita yang asli. Dan Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, sangat tahu itu. Dan karena Dia tahu hadirin, sekali lagi dengan rahmatnya Dia kirim Nabi Muhammad. Itu rahasianya. Begitu kita sholat kita ini gak laku. Tapi karena ada sholawat di dalam sholat, maka sholat kita laku. Kita doa akan diterima, tapi karena kita berdoa ada sholawat maka diterima. Kita ini tidak diterima, tapi karena mengikuti Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad yang saya sudah bahas di awal tadi, maka kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasianya hadirin. Kita bukan sopir, kita gak punya mobil,
tapi kita diberikan kendaraan yang luar biasa dan sopir yang paling bagus. Kita cuma tinggal naik saja, insya Allah akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pesan daripada inti daripada penyampaian saya ini. Mari jangan pernah putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kalian mencintai apapun selain Nabi Muhammad yang paling tinggi. Jangan kalian mencintai, mengikuti siapapun kecuali berada di dalam cinta dan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung yang mendapatkan karunia Allah, menjadi umat Nabi Muhammad yang sejati, menjadi umat Islam yang sejati, menjadi orang-orang yang selamat yang sejati. Husnul khatimah, dhahir batin dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya nuran nuri ya mudabbir al-umuri ballighkan ruha sayyidina Muhammadin wa arwah ali sayyidina Muhammadin tahiyatan wa salama. Allahumma ya daim al-fadli ala al-bariyah ya basit al-adani bil adiyah ya sahib al-mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil rasadiyah waghfir lana ya dal wala bi hadhihi al-ashiyah. Allahumma rabbana ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin siratal ulama'il 'amilin wa syuhada'i wa salihin hasuna ulaika rafiqa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir warham ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma astur wajibul ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma arzuqna salim ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah ij'alna minal 'aidin wal faizin wa min alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam abadan abada fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam ya Allah ridha ya Allah ridha ya Allah ridha bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar aziz jabbar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul wa sirril asraril Fatihah. Alhamdulillah, sebelum kita tutup dengan sholawat penutup dan juga salam, sebagaimana yang telah kita rencanakan, programkan bahwa ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama buat laki-laki, angkat tangan ya, adik-adik. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu nama bapak dan ibu Nabi Muhammad? Ya silakan yang hijau. Siapa? Nama ayahnya Abdullah dan nama ibunya Aminah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menjawab? Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Ya, silakan. Abdullah. Kakeknya. Kakek. Ustaz, apa-apa? Kakeknya. Lupa. Gak apa-apa, dapat hadiah dari Ustaz.
Ambil. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masih pertanyaan. Siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad yang putih? Abdul Muthalib. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang perempuan, angkat tangan yang perempuan. Siapa yang tahu Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari satu? Pertanyaannya, istri yang pertama adalah siapa namanya? Ya, yang ungu. Yang ungu. Yang ungu. Istri yang pertama Nabi Muhammad. Khadijah. Siti Khadijah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik, yang berikutnya. Nabi Muhammad memiliki banyak anak. Siapa yang tahu yang perempuan berapa anak Nabi Muhammad? Ya, yang hijau depan, maju. Anak Nabi Muhammad ada berapa? Maju, maju. Nih, maju. Ada berapa anak Nabi Muhammad? 8. 8. Ya, dapat tadi dari Ustaz. Bisa. Itu, maju. Maju, ada berapa? Maju. Ya, terus maju ke depan. Berapa anak Nabi Muhammad? 7. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Baik, pertanyaan laki perempuan. Rebutan. Rebutan. Siapa yang tahu? Yang mengasuh Rasulullah SAW setelah beliau wafat, kakeknya beliau wafat. Jadi setelah ibunya wafat, kakeknya juga wafat. Ya. Siapa? Pamannya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ada pertanyaan dari Ustaz. Ini khusus dari Ustaz. Ada 3. Ada 2. Buatnya warna merah aja. Merahnya merah kecil. Siapa yang tahu anak Nabi Muhammad kan ada 7. Siapa yang tahu laki-lakinya ada berapa? Ya, yang kuning. 3. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ah, ini untuk perempuan. Kalau anak Nabi Muhammad itu yang laki-laki ada 7, berarti yang perempuan ada berapa? Ya, ini ya, ya, sallallahu ala Nabi Muhammad. Pertanyaan bonus. Nasi Padang 5 kali. Ini pertanyaannya agak sulit kalau begitu. Siapa yang tahu? Siapakah wanita? Ada 3 orang yang menyusui Nabi Muhammad SAW. 3 orang. Ya, ini depan. Yang pertama Aminah, yang kedua Khadijah, yang kedua Halimah Sa'diyah, yang ketiga Suwaibah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Demikian, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bahagianya anak-anak menjadikan kita semua bahagia dan Nabi Muhammad bahagia. Amin ya rabbal
nanti yang laki-laki salaman dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi nanti perempuan diatur oleh TTV, fotonya sebelah sana, ada ke sini. Nanti yang laki-laki di sini. Semua berkumpul ke tengah, kita foto dulu, baru habis itu kita salam-salaman. Setelah itu kalau ada makanan kita makan bersama dan pulang. Setuju? Kecuali kita foto bersama dulu dan nanti kita salam-salaman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.